Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Halo, puji Tuhan. Senang sekali bisa melihat our new generation di music uh, area. Ada pemain drum yang baru, ya puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat pemain drum yang baru, ya masih muda dan mulai melayani, puji Tuhan. Terima kasih buat mama papanya yang membawa anak-anak untuk melayani Tuhan. Well done, Excel. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya, saudara? Halo, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Saudara, hampir saja saya teriak merdeka karena suasananya terbawa, saudara ya, 17 Agustus minggu ini. Tapi ternyata ada yang ulang tahun rupanya, minggu hari ini dan kemarin yang ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati, nanti kita akan berdoa buat yang ulang tahun. Anyway, saudara, ada sebuah kisah, sebuah cerita, saya tiba-tiba ingat, ada satu pribadi yang tadinya setia beribadah kepada Tuhan, lalu kemudian tiba-tiba dia memutuskan untuk sama sekali tidak mau ke gereja lagi, tidak mau beribadah lagi. Lalu dia datang kepada pendetanya dan dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya sudah tidak mau datang ke gereja karena di gereja dipenuhi dengan orang-orang munafik." Oh, pendetanya kaget. "Kenapa Anda katakan seperti itu?" "Sebab di gereja sementara ada puji-pujian, sementara ada doa, orang lain sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada main handphone, ada yang ngobrol, ada yang entah pikirannya di mana. Belum lagi di gereja ada orang yang suka bergosip dan banyak lagi alasan yang dia ceritakan kepada pendetanya." Dan pendetanya cukup shock, cukup kaget. Oh, begitu ya. Karena pribadi ini memutuskan untuk tidak ke gereja. Lalu pendeta ini berkata kepada pribadi ini, "Oke, sebelum kamu meninggalkan atau tidak ke gereja lagi, tapi boleh nggak saya minta satu hal di diri kamu?" Dan orang ini berkata, "Boleh, apa itu?" Lalu kemudian pendeta ini katakan, "Coba kamu ambil gelas, kemudian kamu isi dengan air, dan sementara ibadah itu kamu coba keliling ruangan ibadah ini, jangan sampai ada setetes air pun jatuh dari gelas itu." Oh, gampang sekali. Lalu kemudian tibalah di ibadah tersebut, lalu orang ini ditugaskan, dia mengambil air, dia keliling, sementara orang ibadah dia keliling sambil memegang air dan dengan hati-hati supaya tidak ada satu yang jatuh. Selesai 3 kali. Dia mengelilingi, dia datang kepada pendetanya dan dia berkata, pendetanya berkata, "Apakah tadi kamu lihat ada orang yang bergosip? Apakah tadi kamu lihat ada orang yang ngobrol, ada orang yang sibuk dengan kesibukannya sendiri?" "Tidak." "Kenapa tidak?" "Ya karena saya berfokus kepada air yang ada di gelas ini supaya nggak ada yang jatuh." Lalu pendeta berkata, begitulah kita kalau datang kepada Tuhan. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka banyak hal yang tidak penting di hidup ini yang tidak boleh mengganggu kehidupan rohani kita waktu kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak yang setuju? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, dan saya rindu supaya jemaat Tuhan, baik ada di Brisbane, yang ada di Gold Coast, mari kita berfokus kepada Tuhan, supaya kita tidak kehilangan berkat dan momentum ilahi yang Tuhan sedang buat, Tuhan sedang kerjakan buat kita pada hari ini. Makanya saya katakan tadi, ini hari Minggu yang luar biasa. Puji Tuhan. Oke, saya tidak akan bicara tentang secangkir air, saya tidak akan bicara tentang fokus, saya juga tidak akan bicara tentang komplain, tapi saya akan bicara hal yang sama sekali berbeda dengan hal itu. Tapi saya hanya ingin sedar mengingatkan kepada kita. Puji Tuhan. Oke, 2 minggu yang lalu kita bicara tentang wilderness, kemudian kita bicara tentang tanah yang baik. Hari ini kita bicara hal yang berbeda. Saya coba mengambil topik pada sharing hari ini dengan judul tongkat. Ya, tongkat. Ada ilustrasi di situ. Itu bukan foto saya, saudara ya. Itu ilustrasi tentang itu ilustrasi tentang Musa. Ya, itu tentang Musa. Kita akan membaca nanti di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Saudara mungkin familiar dengan kisah Musa. Musa adalah seorang Ibrani yang dilahirkan sebagai orang Ibrani,
tapi dibesarkan di dalam kerajaan Mesir, dididik dengan pendidikan Mesir selama sampai dia berusia 40 tahun, lalu kemudian 40 tahun kemudian dia ada di padang pasir, di padang gurun mengembalakan kambing domba selama 40 tahun. Dan orang Israel pernah hidup di tanah Mesir selama 430 tahun kurang lebih. Mereka sempat menikmati masa-masa jaya di waktu Yusuf masih hidup. Lalu sampai di tahun-tahun terakhir orang Israel disebut mereka hidup di dalam penjajahan menjadi budak. Kalau saudara melihat legacy historis yang ada di Mesir hari-hari ini yang besar, yang ditinggal, yang ada di Mesir itu dibangun oleh orang-orang Israel. Tentu itu adalah yang sesuai dengan eranya, ya. Jadi sejarah mencatat bahwa orang Israel pernah ada di Mesir di masa itu. Lalu Alkitab juga menceritakan bahwa setelah 400-an tahun kemudian orang Israel ketika mereka berteriak kepada Tuhan, tolong lepaskan kami dari kesusahan ini. Tuhan tolong bebaskan kami ingin merdeka. Kami ingin keluar dari tanah Mesir. Lalu saudara, Tuhan memanggil Musa. Lalu Tuhan memanggil Musa. Dan kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, Tuhan menjumpai Musa di padang gurun ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Dan Tuhan menampakkan diri melalui semak belukar yang menyala. Semak belukar yang menyala. Dan dalam semak belukar yang menyala Tuhan bicara kepada Musa. Itu menjadi awal Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi ada misi dari Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan memilih Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup saya dan kita semua. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita keluar dari satu situasi tertentu kepada kualitas yang baru. Tuhan memanggil kita dengan misi Tuhan supaya kita berada pada kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Allah. Tuhan menginginkan kita keluar dari suasana yang biasa saja kepada keadaan yang luar biasa. Kepada kualitas hari ini, kepada muatan yang lebih dari sekedar hari ini. Itu misi, itu panggilan Tuhan. Kepada kasih karunia Allah. Dan paling tidak, misi itu di samping misi untuk diri kita kepada kelimpahan kasih karunia, maka masing-masing kita juga punya misi, punya tanggung jawab rohani dalam panggilan Tuhan untuk hidup kita, untuk orang-orang yang ada di circle kita. Circle terkecil kita mungkin di keluarga. Ada misi yang Tuhan taruh di hidup saudara untuk membawa keluarga kita kepada kehidupan yang penuh kasih karunia. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita, ada misi yang Tuhan taruh di hidup kita untuk membawa circle di lingkungan profesional kita untuk memperkenalkan Kristus. Jadi semua kita orang yang percaya kepada Tuhan ada misi di mana Tuhan hanya memilih secara khusus. Bukan berdasarkan rambut dan identitas, tapi berdasarkan nama, spesifik nama kita. Jadi siapapun Anda terpilih, Anda dipanggil, Anda dipilih Tuhan untuk satu misi tertentu. Mari saudara, mohon maaf, saya minta tolong minuman. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ini kisah tentang ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.
Musa mengeluarkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Alkitab di dalam banyak cerita mengandung pesan yang dijelaskan secara perumpamaan, ya, menggunakan perumpamaan. Dan banyak kisah di dalam Alkitab, saudara, yang dijelaskan kepada kehidupan kita masing-masing, mau story apapun, saudara, dalam setiap kisah di dalam Alkitab. Maka pertanyaan terbesar buat kita semua adalah, apa yang Tuhan mau bicara di hidup kita? Jadi apapun cerita dalam Alkitab, kita harus berani bertanya kepada kita waktu kita dengar, waktu kita baca, Tuhan mau ngomong apa sebenarnya? Ya, di samping setiap kisah ini punya metafornya, punya perumpamaan, ya, Tuhan mau menjelaskan apa dalam hidup kita. Demikian pun ketika pada konteks ini kita bicara tentang tongkat, Kenapa Tuhan secara spesifik bertanya kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Ya. Dan Musa menjawab, tongkat. Apa kata Alkitab tentang tongkat? Tongkat, saudara, melambangkan tentang otoritas. Tongkat bicara tentang wewenang. Kita orang Indonesia, kita familiar dengan istilah tongkat komando. Tongkat komando. Dari satu kapasitas status jabatan tertentu, pada waktu mau dialihkan kepada orang yang lain, maka selalu ditandai dengan peralihan tongkat komando. Itu bicara otoritas, kewenangan, ya, wewenang. Tongkat juga bicara tentang bisa digunakan oleh seorang gembala, maka tongkat itu menjadi sesuatu yang penting. Di samping untuk memandu memandu kambing dombanya, ya, maka tongkat itu juga bisa berguna sebagai perlindungan diri apabila dia berhadapan dengan keadaan tertentu. Tongkat juga bisa bermakna sebagai tempat untuk bertumpu. Kira-kira gambar besarnya seperti itu. Tongkat sangat familiar bagi kita melihat ada orang di usia senja, ya, di usia saya dan plus, itu mulai akan semakin familiar dengan istilah tongkat. Dan kita lihat tongkat itu, kalau kita lihat orang itu kalau sudah kecapean dia suka bersandar di tongkat, ya, bersandar di tongkat. Nanti di usia tertentu saya dan teman-teman yang plus ini akan semakin familiar. Tapi sekarang saya nggak punya, saya nggak mau katakan belum punya. Ya. Jadi tongkat itulah sesuatu tempat untuk bertumpu, ya, tempat untuk bertumpu. Kalau ada yang bandel-bandel juga bisa pakai tongkat itu untuk pukul nanti. Mudah-mudahan saya nggak pakai itu nanti. Ya. Tapi di dalam makna yang lain, Alkitab ingin menjelaskan begini, tongkat itu, ya, metafornya adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang melekat di dalam diri kita, yang selalu ada di setiap aktivitas kita. Yaitu saya katakan bagi orang tua, usia senja, ya, usia manis, itu tongkat itu selalu ada, ya, melekat dengan dirinya. Tongkat juga bisa berbicara tentang kelebihan tertentu yang kita miliki. Sesuatu yang kita andalkan, itu juga bisa dimaknakan sebagai tongkat yang tidak bisa terpisah dengan kita. Ya. Sesuatu yang selalu ada. Saudara, mungkin kalau kita bisa gambarkan hari ini, apa sih yang paling dekat dengan hidup kita dan aktivitas kita? Saya ingin tanya, siapa yang kalau ketinggalan handphone di rumah, dia harus muter balik dan ambil? Siapa? Ayo angkat tangan. Ya. Saya angkat tangan, sudah tenang aja, saya juga angkat tangan. Ya, oke, puji Tuhan, ternyata lebih banyak yang gak peduli, ya. Saya mau anggap jujur begitu, ya. Terima kasih angkat tangan, kita jujur. Gitu. Ya. Berapa banyak di antara kita yang kita tidur sama handphonenya.
Selalu melekat di samping gitu kan. Sebelum tidur handphone, bangun handphone, semua handphone. Saya sama Ibu Gemalnya cuma gantian saling mengingatkan. Saya jujur saudara ya. Begitu dekat saudara ya, begitu dekat. Di zaman itu tongkat bagi seorang gembala adalah sesuatu yang penting banget. Kalau kita handphone itu yang selalu dekat tempat tidur, gembala juga begitu. Mungkin tongkat dijadikan bantal guling saudara. Saking pentingnya hal itu, melekat dengan hidup kita. Jadi ini yang saya ingin jelaskan bahwa tongkat bisa dijelaskan, bisa juga berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita yang selama ini menjadi kebanggaan kita atau potensi terbesar di dalam diri kita yang ketika menghadapi sesuatu orang lain gak punya tapi kita punya. Itu juga bisa menjadi tongkat. Ya. Di dalam artian yang positif, itu artian yang positif. Sesuatu yang memberi manfaat atau kegunaan, kelebihan tertentu, tapi dalam artian negatif. Tongkat itu bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk terlepas dari kita karena akan mengakibatkan ketidaknyamanan atau sesuatu yang kita banggakan secara berlebihan. Itu juga bisa menjadi tongkat. Atau sesuatu yang melebihi Tuhan tanpa kita sadar itu menjadi ilah dalam diri kita ya. Sehingga orang lain melihat kita, waduh, dia itu kadang-kadang kelihatan ada orang yang kalau dia nggak pegang sesuatu itu dia nggak nyaman. Coba misalnya handphone itu, kalau nggak ada itu ngomong sama orang itu nggak enak gitu loh. Ya, nggak enak pegang karena sudah biasa pegang handphone. Kalau lagi ngobrol sama orang, kalau nggak pegang handphone nggak nyaman dan seterusnya. Jadi itu juga saya mau katakan itu bisa menjadi sesuatu yang kita boleh sebut itu seperti tongkat. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, kembali kepada kisah Musa, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat Tuhan. Tongkat. Jadi ngerti ya, ketika kita bicara tongkat adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, baik itu dalam artian positif, juga bisa dalam artian negatif. Sesuatu yang melekat dengan diri kita, melekat dengan aktivitas kita. Tuhan berkata, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lalu Tuhan berkata, ayat yang ketiga, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Musa lari meninggalkannya. Ingat, ini menjadi hal yang penting banget. Kenapa kok itu tongkat dilempar? Kalau kamu lempar, tiba-tiba jadi eagle. Keren kan ceritanya. Tapi ini jadi begitu dilempar jadi ular. Dan dikisahkan juga, waktu menjadi ular, Musa sama persis sama saya. Ya, takut ular. Dia lari, ya, meninggalkannya. Dan dikatakan ayat yang keempat, lalu Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong ini, apa nih? Saya dapatnya gini, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang kita sebut tongkat dalam penjelasan tadi, kalau kita tidak gunakan itu sesuai dengan tujuan dan fungsi, di mana Tuhan taruh itu di hidup kita, itu bisa membunuh kita. Itu bisa merampas kita, itu bisa menghancurkan kita. Saya berani katakan begini, potensi di dalam dirimu bisa menjadikanmu sesuatu yang luar biasa, atau bisa menghancurkan dirimu. Saya ingin lebih melihat kepada kehancuran secara spiritual, bisa mengalami kematian secara rohani. Saudara, tadi pagi waktu kami drive ke Gold Coast, saya bilang Google, play Christmas songs. Keren tuh, Basu Agustus sudah putar lagu Natal. Saya hanya ingin berkata kepada saya orang pertama di Australia yang putar lagu Natal masih bulan Agustus. Gitu. Oh, Om jadi kalah ya? Ah, kalah. Nomor 2 gak apa-apa. Ya. Nah, lagu Natal. Tapi perhatikan baik. Ada penyanyi-penyanyi lagu rohani yang terkenal. Yang sebenarnya awalnya mereka dibesarkan di gereja dengan talenta musik, talenta nyanyi yang luar biasa.
Gereja melahirkan potensi mereka. Dan itu lahir dari karunia Tuhan yang Tuhan taruh hidup mereka. Tapi ketika mereka mulai tenar, mulai merasa, wow ini duit ini. Lalu kemudian tiba-tiba kita bisa melihat ada penyanyi-penyanyi yang lahir, dibesarkan di gereja, tiba-tiba dia keluar ke dunia. Keluar ke dunia. Kalau keluar dalam rangka penginjilan, puji Tuhan. Tapi keluar terhilang, mengalami kematian secara rohani. Ini yang saya mengatakan kepada saudara. Hati-hati dengan apa yang ada di dalam dirimu. Apa yang ada di dalam dirimu bisa membuatmu lebih baik atau bisa menghancurkan dirimu. Itu tongkat. Saya juga tadi katakan tongkat juga bisa berarti sesuatu yang mengintimidasi. Sesuatu yang mengikat, menghalangi kebebasanmu. Itu juga bisa menjadi tongkat. Tapi pada situasi seperti ini, tongkat seperti ini, jika itu digunakan untuk Tuhan, maka itu bisa berubah. Kita akan lihat di endingnya nanti ya. Nah, lalu waktu itu menjadi ular, Musa lari, Musa takut. Itu situasi yang gak enak. Lalu Tuhan katakan begini, pegang ekornya. Kenapa sih gak bilang kepalanya? Karena pegang kepalanya langsung dipatuk pasti. Langsung dipatuk. Saudara perhatikan, saya bukan profesional catcher, penangkap ular. Ya. Di sini ada pekerjaan itu. Ya. Saudara perhatikan, ternyata memang untuk menangkap ular lebih mudah ditangkapnya dari ekor. Karena kalau dipegang ekornya lebih mudah dikendalikan. Sebisa dan berbahaya apapun, maka ular itu akan mudah dikendalikan kalau dipegang dari ekornya. Alkitab mau menjelaskan apa sekali lagi? Alkitab yang menjelaskan bahwa apapun yang ada di dalam diri kita, potensi atau sesuatu yang melekat di dalam diri kita, talenta atau sesuatu yang kita banggakan, yang selama ini kita sombongkan mungkin, kita andalkan, jangan sampai itu yang mendrive diri kita sampai kemudian tanpa kita sadar karena kita didrive oleh semua itu kita bisa mengalami kematian rohani. Makanya yang mau dijelaskan oleh Alkitab adalah kita yang mendrive potensi itu. Kita yang mendrive kelebihan itu, kita yang mendrive situasi itu, supaya kita nggak dipatuk. Kira-kira maknanya seperti itu, supaya kita nggak dipatuk, kita nggak dibunuh dengan apa yang kita andalkan itu, yang kita tempat kita bersandar, kita pikirnya seperti itu. Ya. Nah, dikatakan saudaraku yang jelas sekali, Tuhan kata ulurkan tanganmu, peganglah ekornya. Maka Musa mengeluarkan ditangkapnya lalu menjadi tongkat di tangannya. Ini gambaran jelas sekali, Tuhan mengajar Musa sesuatu di situ. Tuhan mengajar Musa sesuatu. Kita terus. Ayat yang ke-17. Kalau saudara baca seterusnya, ayat yang ke-17, Tuhan dari mulai ayat yang ke-4 tadi, saudara akan melihat proses Tuhan membentuk Musa. Proses Tuhan membentuk Musa. Di ayat-ayat seterusnya setelah ayat 4, sebelum ayat 17, bagaimana ada percakapan antara Tuhan dan Musa waktu Tuhan mau panggil Musa. Waktu Tuhan katakan kepada Musa untuk pergi, aku utus kamu pergi membebaskan orang Israel. Apa kata Musa? Musa bilang, Tuhan, jangan saya Tuhan. Saya mah gak bisa ngomong. Jangan saya Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak pinter nyanyi, nggak pinter main musik, nggak pinter khotbah, tapi kan bisa ngatur kursi. Dan banyak-banyak lain lagi, banyak kali alasan seperti itu. Kita suka banyak tapinya di hadapan Tuhan. Sudah tahu nggak? Untung aja Tuhan nggak kayak gembala saudara. It's okay kalau kamu nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Sudah tahu apa yang Alkitab tulis? Waktu Musa bilang aku nggak bisa apa-apa, Tuhan nggak bilang it's okay. Alkitab katakan Tuhan marah. Tuhan bilang begini, siapa yang buat itu mulut kamu? Siapa yang ciptakan itu mulut? Karena banyak alasan Musa buat di hadapan Tuhan hanya untuk menghindar dari tanggung jawab, menghindar dari kesempatan pelayanan, dan seterusnya. Nah itu proses Musa. Sampai kemudian Musa mengerti dan ayat 17. Ayat 17 dikatakan begini.
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tuhan gak bilang, kalau datang kepada Tuhan, Tuhan gak butuh talentamu, Tuhan gak butuh potensimu, Tuhan gak butuh semua yang ada dalam. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan gak bilang pokoknya semua yang ada di dalam tanggalkan, lepaskan. Enggak. Tuhan bilang sama Musa, bawa tongkat di tanganmu. Awalnya Tuhan sudah bilang, apa yang ada di tanganmu? Dan yang di tanganmu itu Tuhan katakan, bawa tongkat di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Apa yang ada di dalam dirimu, kata Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Amin, puji Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak di dalam situasi kehidupan kita, kita tanpa sadar, kita kan selalu berkata begini, Tuhan hidup ini milik Tuhan, semua yang ada dalam diri kita ini adalah milik Tuhan, tapi bagian melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita begitu banyak alasan yang kita buat kepada Tuhan. Banyak sekali. Banyak sekali alasan kita buat, hanya untuk menghindar dari tanggung jawab itu. Hanya untuk menghindar dari panggilan itu. Padahal Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan yang ada di dalam dirimu kamu pakai untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Kita mungkin nggak punya banyak. Kita nggak tahu banyak. Tapi Anda punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Anda punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, saya suka mendengar ada orang begini, ya mumpung kebetulan hari Minggu ini saya free. Jadi saya bisa datang kepada Tuhan. Ini ungkapan yang baik tapi nggak benar. Saya mumpung free, jadi saya bisa datang kepada Tuhan. Padahal waktu dia belum punya bisnis, waktu dia belum punya pekerjaan, waktu belum diterima di kampus ini, dia doanya Tuhan, aku mau pakai kesempatan studi, pekerjaan, bisnis untuk memuliakan Tuhan. Tapi ketika Tuhan berikan semua itu, kita mau buat alasan. Hari Minggu, cuma hari Minggu saya punya waktu untuk belajar. Cuma hari Minggu saya punya waktu bergaul dengan teman-teman. Cuma hari Minggu saya punya waktu mengerjakan tugas bisnis saya. Cuma hari Minggu saya bisa punya kerjaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya dan seterusnya. Pakai alasan yang macam-macam. Dunia, dengar baik. Dunia pasti tidak setuju dengan apa yang barusan saya ngomong. Dunia pasti nggak setuju. Teman-temanmu di kantor juga pasti nggak setuju dengan apa yang barusan saya ngomong. Tapi itulah kita di dalam Tuhan. Seperti itulah kita di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya apa yang ada di dalam dirimu, kesempatan itu, potensi itu, Tuhan berkata kepada bawa itu supaya dengan semua itu kita atau Anda bisa memuliakan Tuhan. Pakai itu untuk mengadakan mujizat, tanda-tanda mujizat. Jangan pernah ada yang berkata, aku cuma punya sedikit. Hey, Tuhan gak pernah katakan bahwa standar nanti dipakai di dalam Tuhan kalau Anda sudah mencapai di titik sukses. No, enggak. Semua kita memiliki sesuatu. Semua orang memiliki sesuatu yang Tuhan desain secara unik. Menjadi keunikan kita sehingga kita berbeda dengan yang lain. Dan dengar baik, Tuhan mau pakai keunikan itu untuk menjadi berkat. Dengar baik, kita punya misi. Misi itu adalah untuk kita keluar kepada kehidupan yang penuh kasih karunia. Misi itu adalah untuk membawa keluarga, teman-teman kita kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Itu misi kita. Makanya sekecil apapun yang Anda pikir ada di dalam dirimu itu tetap powerful ketika Tuhan ingin memakai hidup Anda. Ayat yang ke-20 bagian B dikatakan begini. Lalu Musa kemudian pergi ke Mesir, deal dengan Tuhan.
Dan yang luar biasa adalah waktu dia menjalankan misi, Alkitab katakan, Alkitab mencatat, dan ia kembali ke tanah Mesir setelah 40 tahun. Dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Sesuatu yang ada di dalam dirinya yang tadinya dia pikir ini masih kekuatannya, kebanggaannya, kesombongannya. Tadinya itu dia pikir semua dia taruh di itu. Sekarang berubah cara berpikir, paradigmanya berubah. Yang tadinya dia pikir tentang dia semua, yang direpresentasikan dengan talenta atau potensi itu, sekarang itu menjadi milik Tuhan. Sekarang dia pakai itu untuk Tuhan. Waktu dia ke Mesir, dia pegang itu, dia pegang tongkat itu. Dia pegang tongkat itu. Dan perhatikan baik. Mulailah kisah bagaimana Tuhan memimpin Musa untuk membawa orang Israel keluar. Dia berhadapan dengan Firaun. Dengan tongkat Musa, maka air menjadi darah dan seterusnya. Salah satu itu. Tapi ada kisah yang lain. Keluaran 17, lompat ke Keluaran 17, ayat yang ke-8 dan 9. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ini sudah dalam perjalanan. Keluar dari Mesir, sudah keluar. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dan Tuhan katakan bahwa itu tongkat. Musa pegang itu tongkat. Itu sekali lagi ini bicara tentang karunia, bicara tentang potensi, kelebihan. Apa yang Tuhan kasih kepada Anda. Tapi dengar baik. Tuhan tidak katakan dengan potensi itu engkau berperang menghadapi peperangan rohanimu. Enggak. Kita nggak bisa mengalahkan iblis hanya dengan talenta kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengalahkan musuh kita dengan apa kehebatan kita. Nggak bisa. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menggunakan potensi tadi, kelebihan tadi, tongkat di dalam diri kita waktu kita berperang. Tuhan tidak katakan ambil tongkat, pukul kepala musuhmu. Enggak, sekali lagi enggak. Tapi dalam kisah ini pada waktu Musa orang Israel berhadapan dengan tentara Amalek. Tuhan katakan kepada Yosua, panggil berapa orang terbaik berperang, saya akan naik ke gunung. Dan Alkitab katakan apa saudara? Musa ambil, sudah tahu ceritanya. Dia pegang tongkatnya, dia angkat di hadapan Tuhan. Ada Harun dan Hur yang menopang kedua tangannya. Tapi tongkat itu dia angkat di hadapan Tuhan. Bukan tentang kerennya. Bukan tentang kehebatan, bagusnya. Bukan tentang tongkat itu terbuat dari apa. Bukan. Tapi yang paling penting di sini adalah Musa ambil itu tongkat. Waktu dia berhadapan dengan musuh rohani. Dia ambil itu tongkat, dia angkat di hadapan Tuhan. Dia nggak ambil tongkat, dia lempar kepada orang Amalek. Enggak begitu ceritanya. Tapi dia ambil itu tongkat, dia angkat di hadapan Tuhan. Sekecil apapun yang ada di dalam diri kita. Yang paling penting adalah apakah kita willing untuk angkat itu di hadapan Tuhan. Bawa itu di hadapan Tuhan. Yang menentukan bukan kapasitas tongkatnya. Yang menentukan adalah penyerahan kita dengan segala potensi yang kita punya. Tapi kita tetap andalkan Tuhan. Bukan andalkan tongkatnya. Bukan andalkan kekayaannya, kepandaiannya, potensi diri, tapi andalkan Tuhan dengan semua yang ada di dalam dirinya. Itu peperangan rohani. Demikian dengan kehidupan kita sekali saya berulang-ulang mau katakan kepada kita mungkin hanya punya sedikit. Kita mungkin punya sesuatu yang bagi orang lain itu sederhana. Tapi yang paling penting adalah sejauh mana kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Karena kita punya misi. Dan dalam perjalanan misi itu kita akan berhadapan dengan musuh-musuh rohani yang tidak mungkin kita kalahkan. Hanya dengan kekuatan yang melekat di dalam diri kita. Apapun kehebatannya, dengar baik.
Iblis sudah jauh berpengalaman daripada Anda, daripada kita semua. Dia nggak pernah takut dengan karunia yang ada dalam dirimu. Yang iblis gentar adalah ketika kita membawa nama Tuhan di dalam setiap peperangan. Bukan kehebatan kita, bukan. Makanya yang Musa lakukan adalah dia angkat di hadapan Tuhan. Waktu dia mulai capek, Alkitab kata ada Musa dan Harun yang topang. Supaya penyerahan dirinya total. Waktu kita berperang dengan cara Allah, kita serahkan kepada Tuhan. Ada momen di mana masa-masa itu masa-masa yang melelahkan Tuhan. Mana jawaban, udah capek nih Tuhan berserah. Udah capek angkat ini tongkat. Udah capek, mana kok gak ada tanda-tanda jawaban. Di titik itu Musa dan Harun dan Hur topang tangan Musa. Disitulah fungsi kita sebagai gereja Tuhan. Saling mensupport satu dengan yang lain. Supaya teman-teman yang lain tidak kelelahan, tidak keletihan dalam melayani Tuhan. Kita nggak tahu waktu Tuhan menjawab doa kita kapan. Kita punya tanggung jawab yang sama di komunitas ini untuk memenangkan peperangan rohani kita. Mari kita angkat setiap potensi diri kita di hadapan Tuhan. Ada mulai kelelahan mungkin karena begitu lama perjalanan ini. Begitu lama peperangan ini, tapi it's okay. Strong community. Strong community. Yang saling menopang, saling menguatkan. Paradigma ini yang harus kita bangun di dalam komunitas kita. Jangan karena dia aja. Saya nggak perlu, no. Kalau Anda mungkin nggak bisa mengangkat sesuatu yang anggap penting dan besar, paling tidak Anda bisa menopang tangan yang lain yang sedang mengangkat tongkatnya di hadapan Tuhan. Saling menopang. Kita datang kepada kisah berikutnya. Kita lompat dalam kitab Bilangan. Pasal yang ke-20. Ini kisah yang cukup penting sekali. Ada isu yang berbeda di situ. Bagaimana Tuhan marah kepada Musa. Tapi bukan bagian itu saya mau lihat. Perhatikan. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7, 8. Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, memukul batu itu dengan tongkat 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Dengan tongkat dia pukul itu batu. Dia pukul itu batu dan batu itu mengeluarkan air. Ingat, awal Tuhan sudah katakan. Bawalah tongkatmu, dengan tongkat yang ada di tanganmu, maka engkau akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu panggilan. Itu seruan Tuhan. Dengan apa yang ada padamu, engkau akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Tongkat yang ada di hidup kita. Musa dia pukul batu itu mengeluarkan air. Kalau sudah kembali dalam kitab pembacaan kitab Yohanes. Dari dalam diri setiap orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu bicara tentang hubungan yang saling memberkati. Hubungan saling memberkati. Tongkat. Saudara, apa yang sedang kita alami, apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita andalkan, apa yang sedang terjadi dalam diri kita, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri saudara. Tapi saya mau sekali lagi menekankan kepada kita semua, masing-masing kita punya sesuatu yang Tuhan beri. Yang saya mau sebut itu di dalam makna tadi, metafornya adalah tongkat. Dan tongkat yang ada di dalam diri kita, itu bisa membunuh kita, atau kita bisa membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang lebih besar. Hati-hati dengan itu. Bagaimana kita menjaga tongkat itu? Saya katakan tadi, tidak mudah memiliki prinsip seperti ini, karena
Orang dunia gak akan setuju dengan apa yang barusan saya katakan kepada saudara. Teman-temanmu di pekerjaan gak akan setuju dengan itu mungkin. Coba kita lihat dalam kisah yang lain. 1 Samuel 17 ayat 43. Itu kisah ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Daud berhadapan dengan Goliat. Alkitab menceritakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Daud itu kecil, Goliat itu besar. 3 meter kurang lebih. Dia punya perlengkapan yang komplit, saudara. Itu Goliat. Dan waktu dia lihat Daud yang kecil, imut-imut itu, dia katakan begini di 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dunia akan meremehkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam diri Anda. Dunia memiliki cara pandang yang berbeda, karena cara pandang dunia adalah ukuran-ukuran fisik kepada kualitas-kualitas yang sifatnya physically. Goliat meremehkan Daud. Goliat berkata, kamu pikir saya ini anjing? Kamu datangin dengan tongkat itu. Tapi kita semua tahu ceritanya. Kemudian Daud ambil itu tongkat, dia pukul kepala Goliat. Maaf, ceritanya bukan begitu. Yang Alkitab mau katakan adalah, sekali lagi saya tekankan, tongkat itu bukan untuk memukul musuhnya, bukan. Kita tahu ceritanya. Daud mengambil batu, pakai alih-alih, dia lempar kepala Goliat dan Goliat jatuh. Orang mungkin meremehkan apa yang ada di dalam dirimu. Orang mungkin melihat hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya kesetiaanmu, ketaatanmu beribadah, doamu waktu makan siang di kantin. Orang mungkin meremehkan hal-hal seperti itu. Tapi itu justru menjadi kekuatanmu. Itu menjadi satu hal yang besar, menjadi modal yang besar. Itu ingat waktu Anda berdoa di kantin, Anda seperti sedang mengangkat tongkatmu di hadapan Tuhan. Dan menunjukkan kepada dunia bahwa engkau mengandalkan Tuhan. Ini cerita yang penting. Bagaimana kita merepresentasikan Kristus bagi orang, bagi dunia ini. Supaya dunia bisa melihat seperti apa cara hidup kita. Makanya hati-hati banget dengan apa yang Anda pikir kelebihan yang hanya ada di dalam diri Anda dan tidak dimiliki oleh orang lain. Hati-hati. Kalau itu Anda tidak drive dengan baik, ada orang yang sombong karena dia pikir dia lebih setia dari yang lain. Dia lebih rajin daripada yang lain. Dia merasa dia lebih pintar khotbah dari yang lain. Hati-hati. Kalau dia tidak bisa menghancurkanmu dengan membuatmu meninggalkan gereja, dia bisa membuatmu sombong karena engkau merasa engkau lebih hebat dari yang lain. Dan tanpa sadar engkau akan kehilangan kekayaan rohanimu. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang datangnya dari Tuhan, itu sifatnya hadiah. Pakai itu, angkat itu di hadapan Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan gagah-gagahan. Saya mah nggak perlu doa lah, bisa saya. Anytime dibutuhkan, saya bisa. Yang kayak gitu hati-hati. Saya ingin mengingatkan Anda supaya kita belajar sehebat, sekeren, seganteng, secantik, sebanyak apapun yang ada di dalam dirimu, kita harus tetap belajar untuk datang kepada Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan berserah Tuhan, aku perlu Engkau. Apa yang ada di tanganmu, Tuhan sudah mengajar terlebih dahulu. Jangan sampai kehebatanmu akan membunuhmu, membunuh kehidupan rohanimu. Penting buat kita mengerti hal ini. Supaya kalau kita mengerti, maka kita akan mengerti, oh iya saya ini pelayan Tuhan. Saya ini jemaat Tuhan.
Dan masing-masing kita bisa berperan di dalam area kita masing-masing. Makanya Alkitab memberikan pujian kepada orang-orang yang setia. Kepada pelayan-pelayan. Saya juga harus memberikan pujian kepada pelayan-pelayan yang setia melayani Tuhan. Yang mau dan berani melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Sekian tahun itu koko-koko kalian yang senior-senior ini melayani Tuhan di GPD Brisbane. Mereka datang sama persis seperti Anda yang masih muda-muda. Tapi mereka melayani setiap minggu dengan setia. Yang Anda lihat hari ini, barang-barangnya sudah ada di gudang, tinggal naikin. Tapi bertahun-tahun itu barang harus bawa pulang ke rumah masing-masing. Setiap minggu, baru bawa lagi untuk latihan, bawa pulang lagi ke rumah. Minggu dibawa, diangkat setiap begitu. Seperti itu, mereka lakukan itu dengan setia. Tanpa komplain. Mulai ibadah, selesai ibadah, juga melakukan hal yang sama. Tuhan memberikan penghargaan kepada pelayanan yang seperti itu. Dan saya percaya bahwa Anda pun generasi di bawah mereka, kan kita udah usia emas. Sudah nih 50 plus kan usia emas ya. Kok saya kasih tahu umur saya berapa ya? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang muda-muda, Anda perlu mengambil opportunity ini. Dengar baik, saya harus berani mengatakan ini. Tanpa kita, pekerjaan Tuhan tetap akan berjalan. Tanpa kita, misi Tuhan itu tetap akan berjalan. Tanpa kita, tanpa Anda ini gereja pasti tetap jalan. Tanpa saya, ini pekerjaan Tuhan tetap jalan. Ini gereja milik Tuhan. Tapi berbahagialah kalau kita punya opportunity dan kita punya pilihan Tuhan untuk bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu tongkat. Cari, saya bisa apa? Saya bisa support apa? Yang Anda lihat, para senior-seniormu yang Anda lihat mereka udah bisa khotbah minggu di sini. Mereka mulai dari usia-usia yang anak-anak muda seperti sekarang. Yang tadinya punya mental sama persis kayak Musa. Waktu ditugasin khotbah, no, jangan om, no. Sama persis. Tapi mereka setia sampai mereka bisa khotbah. Bisa jadi berkat itu mereka ambil tongkat, arahkan di hadapan Tuhan. Dan gak ada kepada saya. Om Jerry, saya sudah lebih hebat khotbah dari Om. Om turun, saya khotbah setiap minggu. Mau? Mereka maintain itu. Dan itu tongkat yang diangkat di hadapan Tuhan. Cari. Tuhan maunya apa? Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau suruh saya apa? Oke. Coba kita ke ayat-ayat favorit. Ayat-ayat favorit, bukan ayat favorit. Ya, yang orang-orang lama ngerti. Bilangan 17. Bilangan 17. Saudara bisa baca sendiri. Kira-kira begini. Bilangan 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Musa punya tongkat, semua pemimpin Israel punya tongkat. Karena itu punya otoritas. Setiap kepala suku Israel dia punya tongkat. Dan satu waktu Tuhan katakan kepada Musa supaya setiap tongkat itu lalu Musa mengumpulkan tongkat dari semua pemimpin. Dan sudah tahu tongkat-tongkat itu ditaruh di kemah Allah. Semua tongkat itu ditaruh di kemah Allah. Masing-masing tongkat. Dan Alkitab mencatat begini. Pada waktu tongkat itu diletakkan di hadapan Tuhan. Ketika tongkat itu ditaruh di rumah Allah. Di kemah Allah. Diletakkan di kemah Allah. Saudara, tongkat itu yang kita lihat sekarang, tongkat sekarang keren. Ada yang dari aluminium, keren, keras, bisa nopang. Ringan. Tapi ada yang keras, berat lagi, besi semuanya.
Tapi zaman dulu nggak ada tongkat kayak gitu, pakai 3 kaki. Ya enggak. Zaman dulu itu tongkat, keren. Pilihannya kayu apa kayak pokoknya dibuat. Itu jadi tongkat mungkin dulu kalau keren-kerenan bukan keren-kerenan mobil, tongkat. Karena itu otoritas. Dia bukan keren-kerenan apa, tapi ukiran dalam tongkat itu gitu loh. Tapi, dan itu kayu. Dan tahu saudara, tongkat-tongkat itu tongkat-tongkat yang fisik itu tongkat kayu yang sudah mati. Kayu yang sudah mati. Itu yang jadi tongkat. Dan dikumpulkan oleh Musa, ditaruh di kemah Allah. Ditaruh di kemah Allah, taruh di hadapan Allah. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Waktu tongkat itu taruh di kemah Allah, ada satu tongkat yang Alkitab catat. Dia bertunas. Ada satu tongkat yang bertunas, itu tongkat Harun. Padahal itu kayu kan sudah mati. Dan Harun itu lebih tua dari Musa. Mungkin tongkatnya lebih tua dari tongkatnya Musa. Dan lebih tua dari tongkat-tongkat kebanyakan pemimpin Israel saat itu. Tapi tiba-tiba waktu tongkat itu ditaruh di hadapan Allah, itu tongkat itu bertunas. Wow. Saudara, kita sudah bicara tentang tongkat, metafornya apa. Dengan yang saya jelaskan tadi. Alkitab mengatakan begini, apapun talentmu, apapun potensimu, atau apapun situasi di dalam dirimu, yang mungkin Anda anggap itu sudah mati, sudah nggak berguna, sudah useless. Atau Anda seperti tidak terlalu memvalue itu. Saya berkatakan begini, taruh, bawa itu di kemah Allah. Bawa tongkatmu, bawa tongkat kita di rumah Tuhan. Bawa sesuatu yang Anda pikir sudah nggak ada harapan lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Apapun itu namanya, bawa itu di hadapan Tuhan. Maka Anda akan kagum, Anda akan kaget nanti. Bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan saudara seperti tongkat Harun. Di bait Allah dia tiba-tiba bertunas kembali. Sama seperti tongkat Harun yang bertunas kembali, maka saya berkata, saya mau encourage Anda, mengencourage kita semua, tongkat kita, potensi, talenta, apapun itu situasimu hari ini. Waktu kita bawa di hadapan Tuhan, yang sudah mati sekalipun, dia bisa hidup kembali. Kenapa? Karena ditaruh di hadapan Allah. Taruh di kemah Tuhan. Saya suka ambil cerita yang paling gampang ini saya. Saudara, saya suka ulang-ulang saya cerita hal ini. Saya lahir di keluarga, mami saya bisa main musik, bisa nyanyi. Papi saya bisa ngomong. Kakak saya ikut mami, dia bisa nyanyi, dia bisa main musik. Masih SMP, dia sudah main gitar. SD bahkan main ukulele di gereja. SMP main musik, udah main gitar waktu vokal group, tampil di TVRI daerah. Bisa dia. Tambah semakin hebat, dia main keyboard, bagus. Semua musik dia bisa. Nah saya ini bisa ngomong, bukan bisa nyanyi. Waktu kakak saya main musik, saya nyanyi, dia berhenti main musik. Kenapa? Karena saya cuma bisa ngomong, Pin. Nyanyi gak bisa. Kakak saya main musik di G, saya nyanyinya di H. Gak bisa. Gak enak banget, bayangin.
Adeknya sendiri mau nyanyi. Kakaknya bisa mau musik. Tapi dia nggak, dia bukan tinggalkan lepas musiknya karena dia terharu. Bukan. Karena terganggu dia. Yang saya mau cerita, saya nggak bisa, nggak keren-keren kayak yang ya kalian-kalian lah, nggak bisa nyanyi. Saya memberi diri saya kepada Tuhan, memberi diri saya melayani Tuhan, datang jadi hamba Tuhan di Bible College. Dipilih bisa nyanyi di choir, Ibu Sansan saya bisa nyanyi choir akhirnya. Saya bisa pimpin pujian. Tiba-tiba Tuhan proses, saya bisa nyanyi. Saya nggak sedang mengatakan saya lebih pintar nyanyi dari saudara. Enggak. Tapi saya bisa nyanyi. Dan yang paling menghibur saya, yang the best music player di Brisbane, mau tuh main musik kalau saya nyanyi. Yang saya seneng banget. Yang paling jago musik mungkin di komunitas sekitar. Seneng tuh dia kalau saya nyanyi. Benar ya? Yang saya mau bilang begini. Orang gak nganggap. Saya gak bisa. Kecil sekali. Ada bunyi tapi gak harmoni. Gak bisa. Tapi waktu saya taruh, saya bawa itu di rumah Tuhan. Saya cuma punya kesetiaan kecil, saya punya kerajinan yang kecil, saya punya ketaatan yang sedikit, saya nggak punya banyak. Tapi saya bawa itu di bait Tuhan. Saya taruh tongkat saya mungkin lebih pendek dari tongkat saudara. Saya taruh di bait Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang bisa nyanyi. Itu bukan karena bukan keren saya hebat. No. Kalau Tuhan jepit suara saya hilang pasti. Bukan sesuatu yang harus saya sombongkan, bukan. Tapi saya berusaha untuk dengan pujian, dengan tongkat ini, kuangkat di hadapanmu. Ku naikkan di hadapanmu. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Saya ingin encourage Anda, anak-anak muda, siapapun Anda. Gak ada yang terlambat. Jangan pernah berkata saya sudah tua, biarkan yang muda. Apa yang ada di tanganmu? Anda punya waktu, beri itu kepada Tuhan. Apa yang selama ini Anda andalkan di hidupmu, hati-hati. Pakai itu dan serahkan kepada Tuhan. Yang Anda andalkan, yang Anda anggap hebat di hidup saudara, kalau itu hanya dua pilihan. Kalau itu Anda nggak pakai untuk kemuliaan Tuhan, itu hati-hati, itu bisa membunuh. Kita yang harus kontrol apa yang Tuhan percayakan di hidup kita. Dan itu bisa pekerjaan. Itu bisa pekerjaan. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan, persembahkan. Dan Tuhan yang akan menghidupkan tongkat itu. Dan sudah tahu akhir ceritanya, tongkat Harun yang bertunas, dia ada selamanya di tabut Allah. Bersama-sama dengan 10 hukum Taurat, bersama-sama dengan mana roti dari sorga. Saya berdoa supaya potensi yang ada dalam dirimu bukan menjadi kesombongan. Kehebatan yang ada dalam dirimu bukan menjadi sesuatu yang kemudian Anda merasa lebih baik dari yang lain. Saya berdoa supaya semua kapasitas yang dalam dirimu Anda taruh di kemah Allah. Dan Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.